sejak hari itu sampai selama-lamanya, ibadah di tempat itu harus dihentikan. Dan tidak boleh berdiri rumah ibadah lain jika harus berbeda akidah. Jika harus berbeda Shalom, selamat akidah. malam. Shalom, selamat malam. Aduh, Pak Paul, mati Ya. lampu pula di atas putus bolanya. Waduh. Oke, Nggak tahu yang nih. penting jangan bikin anak lagi, Pak. Enggak, wah udah opung-opung gimana? Atas boleh veteran, Pak. Pak Pabri, Gitu ya. bawah masih akabri, Pak. Mantap. Lanjut. Jadi gini, selamat malam saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom atau di YouTube gitu ya. Jadi kalau saya baca-baca koran, dari kemarin-kemarin itu pemberitaan itu nggak pernah seimbang, nggak pernah menjelaskan apa sebenarnya dulu persoalan yang terjadi sekarang ini gitu ya. Dan mengapa tidak terungkap hal-hal yang sesungguhnya gitu. Sehingga rakyat jelata yang kurang paham hukum atau apalagi yang sudah paham aturan gitu ya, semakin bingung gitu. Karena seolah-olah banyak hal yang tabu diinformasikan secara media gitu ya. Dan jangan dipersalahkan kalau kita akhirnya mencoba menalar sendiri-sendiri tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah ini gitu. Iya. Dan malam ini pun saya coba menalar sendiri gitu ya. Karena nggak ada penjelasannya gitu. Kita coba bacalah peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama sama Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 sama nomor 8 itu ya. Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Jadi menurut pengalaman di lapangan dan pengakuan bahwa sesungguhnya banyak pihak pemuka agama, aparat pemerintah daerah, aparat kepolisian, bahkan masyarakat awam kurang dapat memahami aturan tersebut. Terkesan aturan tersebut sangat teknis dan dapat diinterpretasikan dalam tindakan atau keputusan yang berbeda, tergantung kepada siapa yang melakukan persepsi atau asumsi, terutama pengambil keputusan gitu ya. Saya ambil contoh, misalnya pasal 13 ayat 1, ini terkait dengan hitungan komposisi jumlah penduduk terhadap rumah ibadah tertentu di satu wilayah atau kelurahan tertentu. Padahal di lokasi itu penduduknya lebih banyak yang berbeda agama, dan yang membutuhkan rumah ibadah itu pada wilayah kelurahan ini lebih banyak berasal dari luar dan berbeda dominasi pula itu ya. Gereja-gerejanya macam-macam gitu. Nah pertanyaannya mungkin untuk pasal 13 ini, apakah dua menteri itu dapat menjelaskan rumus atau cara menghitung keperluan nyata dan sesungguh-sungguhnya untuk mendirikan rumah ibadah sehingga persyaratan itu terpenuhi gitu ya. Itu belum pernah ada penjelasan itu, rumusnya juga nggak tahu gimana cara menghitungnya, itu yang pasal 13 ayat 1 itu. Yang ayat 2 terkait dengan kerukunan umat beragama, katanya tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Pertanyaannya, apakah dua menteri sudah pernah menjelaskan atau memberikan contoh bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umat lainnya? Ada nggak contohnya? Seperti apa itu gitu? Terus ya, apakah dua menteri juga dapat memberikan contoh atau cara untuk menjaga kerukunan beragama sehingga itu tidak bertentangan dengan aturan ini gitu? Ini perlu juga diperjelas gitu ya. Nah, yang ini pasal 13, sudah itu pasal 14 ini saya sambung ya Pak Paul ya. Jadi pasal 14 ayat 1 dan 2 itu tentang peraturan bersama dua menteri berdasarkan pengalaman, ya sering sekali membuat kesulitan, bahkan mendapat, ya terutama dalam mendapatkan dukungan masyarakat atau pemerintah terhadap pemenuhan memperoleh izin pendirian rumah ibadat. Kita lihat sama-sama ya, mengenai daftar nama dan KTP, pengguna rumah ibadat katanya harus ada 90. Walaupun itu sudah sebenarnya dipenuhi, kerap kali itu mengalami benturan dari pemerintah setempat atau masyarakat dengan alasan katanya tidak otentik dan terdapat pemalsuan data kependudukan. Kayaknya kemarin itu dialami teman-teman kita di GKI Yasmin, makanya saya dengar Pak Kris kemarin mengatakan tim MA melakukan klarifikasi ulang untuk dokumen persyaratan GKI Yasmin. Dan ternyata memang benar, tidak ada yang keliru gitu ya. Nah kemudian dukungan masyarakat setempat 60 orang gitu ya. Nah dengan jumlah pemeluk agama lainnya lebih banyak daripada jumlah pemohon rumah ibadat, bagaimana mungkin kita mendapatkan dukungan dan persetujuan?
Lalu bagaimana cara melakukan pendekatan? Sekalipun sudah berpuluh tahun dilakukan, mungkin juga sudah memberikan dukungan materi dalam jumlah besar kepada lingkungan. Bahkan mungkin sudah mengikuti keinginan tokoh agama setempat agar mengalah saja mungkin gitu ya. Lalu yang ketiga, kantor dinas agama dan FKUB yang ada di kabupaten kota. Mungkin akan memberikan rekomendasi kalau tataran akar rumput sudah membereskan masalah. Sekalipun itu dicapai dengan kesepakatan terpaksa daripada tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan masyarakat gitu ya. Artinya kondisi fakta di lapangan menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran HAM akibat penerapan dari aturan ini. Sehingga saya lihat hierarki aturan negara seperti Undang-Undang Dasar 45 dan aturan internasional Human Rights Declaration itu telah dikerdilkan oleh aturan eksekutif dua menteri ini gitu. Nah, pengalaman kami nih Pak Paul di satu kota di wilayah Jawa Barat ini real nih, pada bulan Februari 2020 yang lalu, di awal pandemi COVID-19, ada sekelompok masyarakat kurang lebih 100 orang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak di bawah umur. Ini berasal dari kelurahan setempat, bahkan dari luar, jauh dari luar kelurahan itu dimobilisasi untuk menghentikan ibadah kami yang sedang berjalan. Nah, pemerintah setempat melihat dan mengetahui ini. Bahkan ada aparat intel kepolisian yang berbicara kepada saya dan pemimpin rumah ibadah waktu itu, supaya ibadah dihentikan. Coba Pak Paul, teman-teman ya, aparat kepolisian ketakutan menghadapi amukan massa dan menyarankan agar ibadah dihentikan. Ini kan sama dengan menghalangi atau melarang orang melakukan ibadah. Dan di ujung pembicaraan tanpa kesepakatan, beredarlah surat pernyataan dari kelompok agama berbeda yang ditandatangani kurang lebih 100 orang dengan tulisan yang sama, ya tulisannya sama semua, mirip samanya. Yang tanda tangannya nggak tahu siapa yang tanda tangan itu. Meminta agar sejak hari itu sampai selama-lamanya ibadah di tempat itu harus dihentikan dan tidak boleh berdiri rumah ibadah lain jika harus berbeda akidah. Jika harus berbeda akidah. Wah, ini jelas perbuatan pidana, membunuh jiwa manusia dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, kami berkeyakinan untuk jangka waktu panjang, peraturan eksekutif ini akan menimbulkan multi interpretasi. Karena saya juga menjadi multi interpretasi gitu ya, dan membangkitkan intoleransi yang lebih arogan menuju perpecahan bangsa. Secara fakta, aparat keamanan masih tetap bersikap kaku dan lemah dalam menegakkan hukum dan penindakan pelanggaran. Kalau ada yang demo, kenapa nggak bisa ditangkap, kenapa nggak bisa ditindak gitu ya. Dan apabila oknum pemerintah masih terus melakukan retorika terkait reputasi politiknya, apakah solusi pemerintah tidak sebaiknya mengusulkan pemerintah pusat melakukan realokasi domisili, ya, pekerjaan, profesi penduduk Republik Indonesia berdasarkan agama yang sejenis. Jadi direlokasi nanti penduduk ini berdasarkan agama sejenis pada wilayah tertentu dan terbatas. Sehingga diskriminasi dapat dihindarkan. Karena sesungguhnya ketidakadilan ini menurut saya, ketidakadilan beragama ini sudah merupakan komoditi dagang milik para pengusaha politik dan penguasa politik. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa pada hari kemerdekaan Republik Indonesia sesungguhnya. Terima kasih Pak Paul.